Saya Ibnu Nawar. Saya Bella Kilia. Saya Gita Lestari. Saya Febrian Dialsia Jenipar. Saya Dini Basuniksd. Akan menampilkan sebuah penerapan pembelajaran matematika dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat operasi bilangan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama kita bahas tentang apa sih pengertian operasi bilangan pecahan tersebut. Pecahan adalah cara untuk mempresentasikan bilangan yang tidak dapat dipresentasikan secara utuh. Pecahan digunakan untuk membaca atau menulis kuantitas dibandingkan dengan kuantitas seluruhnya. Manfaat pecahan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama yaitu digunakan dalam pekerjaan konstruksi, yang kedua digunakan dalam dunia dapur dan resep, dan yang ketiga digunakan untuk perkembangan sains dan teknologi. Nah baiklah, untuk materi yang kedua yaitu kecepatan debit. Apa sih manfaat atau kegunaan kecepatan debit dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama dapat digunakan untuk menghitung curah hujan pada suatu hari. Yang kedua manfaatnya yaitu untuk menghitung jumlah air yang digunakan untuk beraktivitas, misalnya seperti ketika kita sedang menyiram tanaman. Yang ketiga yaitu menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mengisi penuh bak mandi atau ember. Dan manfaat yang terakhir yaitu menghitung besar aliran sungai. Nah, materi yang ketiga yaitu tentang skala. Manfaat skala dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama dapat digunakan untuk membantu seseorang untuk lebih fokus mencapai suatu tujuan. Yang kedua manfaat skala yaitu mengerjakan sesuatu dengan lebih efektif. Yang ketiga manfaatnya yaitu membantu untuk mengukur progres dalam mencapai suatu tujuan. Nah, materi yang selanjutnya yaitu tentang pengumpulan dan penyajian data. Materi ini manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama berguna untuk mendapatkan suatu gambaran, contohnya seperti gambaran yang khusus ataupun gambaran yang umum mengenai sebuah keadaan, peristiwa, dan juga gejala. Yang kedua yaitu untuk mengikuti suatu perkembangan ataupun pasang surut dari suatu gejala, peristiwa, atau tersebut dari masa ke masa. Yang ketiga manfaatnya yaitu untuk dapat mengetahui apakah satu gejala memiliki hubungan dengan gejala yang lainnya. Nah, manfaat yang terakhir yaitu untuk dapat menyusun sebuah laporan yang berisikan data kuantitatif yang Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Febrian Dialsia Jenipar. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi matematika serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang pertama yaitu persamaan linear dan ketidakpersamaan linear satu variabel dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Yaitu pertama kita akan membahas pengertian dari persamaan linear satu variabel. Pertama yaitu persamaan yang terdiri dari satu variabel dalam angka terbesar dari variabel itu adalah 1. Pertidaksamaan linear satu variabel adalah pertidaksamaan yang memuat satu variabel dalam angka yang paling besar adalah 1. Pertidaksamaan linear satu variabel biasanya menggunakan tanda lebih kecil atau lebih besar teman-teman. Contoh penerapan persamaan dan ketidakpersamaan satu variabel dalam kehidupan sehari-hari yaitu pertama, di sini kita membahas contoh persamaan dari satu variabel dulu teman-teman, yaitu harga saat kita di tempat wisata. Saat kita di tempat wisata itu kita ke toilet kita membayar 5.000 teman-teman. Nah, harga parkir motor juga 5.000 teman-teman. Jadi kan sama nih sama-sama 5.000. Dan contoh dari tidak persamaannya yaitu saat kita ke tempat wisata, harga parkir mobil dan harga parkir motor itu berbeda teman-teman. Perbandingannya antara 25.000 dan 5.000 teman-teman. Nah, materi yang kedua yaitu tentang himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek-objek yang telah didefinisikan dengan jelas. Contohnya, himpunan bilangan asli genap kurang dari 10, himpunan planet dalam tata surya. Penerapan himpunan dalam kehidupan sehari-hari yaitu gunanya untuk membantu setiap orang dalam mempelajari logika untuk berpikir secara kritis dan rasional. Nah teman-teman, materi selanjutnya yaitu garis dan sudut. Garis dapat didefinisikan sebagai kumpulan atau himpunan titik-titik yang berjejer
dan terhubung secara kontinu. Sudut adalah suatu objek geometri yang tersusun dari dua sinar garis dengan kedua pangkal sinar garis tersebut bertemu pada satu titik. Contoh penerapan sudut dan garis dalam kehidupan sehari-hari yaitu sudut digunakan sebagai bidang miring untuk memudahkan pekerjaan. Bidang miring digunakan untuk memindahkan sebuah benda ke ketinggian tertentu dengan lebih mudah. Contohnya dengan tangga. Tangga merupakan salah satu jenis bidang miring. Jika memanjat pohon secara langsung, beban tubuh kita akan bertumpu pada tangga, tangan dan kaki. Nah, materi selanjutnya itu bangun datar. Bangun datar adalah berbentuk dua dimensi, memiliki panjang dan lebar. Dibatasi garis lurus atau lengkung, bangun datar adalah tidak memiliki kedalaman. Contoh penampakannya dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman, kita bisa melihat bangun datar tuh kayak di bingkai ya teman-teman. Bingkai itu kan bangun datar tuh kayak jadinya dia persegi teman-teman. Papan tulis itu kan jadi persegi panjang teman-teman. Nah, materi selanjutnya itu fungsi eksponen. Fungsi eksponen adalah fungsi yang memuat bentuk eksponen, artinya fungsi tersebut memuat bentuk pangkat di mana pangkatnya berisi variabel-variabel. Adapun penerapan fungsi eksponen dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya yaitu tentang pertumbuhan dan peluruhan. Nah teman-teman, materi selanjutnya yaitu bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bagian dari satu keseluruhan dari suatu kuantitas tertentu. Secara matematis, bilangan pecahan dapat disimbolkan dengan A per B. Contoh penerapan bilangan pecahan dalam kehidupan sehari-hari yaitu kita bisa menghitung banyaknya uang, terus banyaknya benda, banyaknya kertas, dan banyaknya pensil teman-teman. Baiklah teman-teman, itulah beberapa materi matematika serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Nah, sekian dari video saya kali ini dan sampai bertemu di video berikutnya teman-teman. Dadah. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan beberapa materi yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Yang pertama, statistik. Kegunaan statistik untuk kehidupan kita sehari-hari yaitu yang pertama, bidang pemerintahan. Pemerintah menggunakan statistik untuk memperhitungkan beragam hal, mulai dari kesehatan, populasi, edukasi, dan lain sebagainya. Statistika memungkinkan pemerintah untuk menentukan langkah terbaik dalam mengambil keputusan berdasarkan data. Misalnya, pemerintah ingin tahu bagaimana dampak pemberian salah satu merek vaksin terhadap kelajuan persebaran virus COVID-19. Data yang diperoleh nantinya akan dianalisis dan dibandingkan, sehingga pemerintah dapat memilih mana merek vaksin yang lebih efektif untuk masyarakat, sekaligus memperhitungkan ketersediaannya di dunia. Materi yang kedua, peluang. Peluang ini bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, ada beberapa. Yang pertama, membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat. Pengambilan keputusan yang lebih tepat dimaksudkan bahwa tidak ada keputusan yang sudah pasti, karena kehidupan mendatang tidak ada yang bisa memprediksi kepastiannya dari sekarang. Materi yang ketiga, trigonometri. Untuk meminimalisir kerugian, dengan adanya peluang, kita dapat meminimalisir kerugian. Hal ini dengan cara memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya dan melakukan tindakan pencegahan kerugian atas apa yang telah kita prediksi. Perhatikan contoh berikut. Sebagai contoh khusus, diambil masalah grosir buah yang menjual buah stroberi. Buah ini mempunyai masa atau waktu jual yang terbatas. Dalam arti, jika tidak terjual pada hari pengiriman, maka tidak akan laku dijual pada hari berikutnya. Materi yang keempat, lingkaran. Lingkaran ini memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari, antaranya yang pertama, sebagai permainan hula hoop, yang kedua sebagai ban sepeda, yang ketiga sebagai karet gelang, yang keempat sebagai topi, yang kelima sebagai ring basket, yang keenam sebagai setir mobil, yang ketujuh sebagai roda kendaraan, 8 sebagai rambu lalu lintas, 9 sebagai jam dinding, 10 sebagai piring.
Materi yang kelima adalah suku banyak. Manfaatnya yaitu dalam bidang lain, suku banyak digunakan untuk menghitung suatu tumpukan-tumpukan barang yang berbentuk sama dengan jumlah isi yang berbeda. Dengan demikian, si pengguna bisa mengetahui berapa banyak barang yang ada dalam beberapa tumpukan yang berada tempatnya dan jumlahnya. Yang keenam, fungsi komposisi dan fungsi inverse. Manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, proses pembuatan buku. Tahukah kamu kalau proses pembuatan buku merupakan komposisi dari beberapa proses yang berjalan beriringan? Buku dibuat dengan mengambil data dari penulis, lalu masuk ke tangan editor untuk dibenahi. Selanjutnya, masuk tahap layout dan akhirnya naik cetak dan dijual di pasaran. Yang kedua, proses daur ulang logam. Logam yang didaur ulang umumnya terdiri dari beberapa jenis yang dicampur dan menjadi komposisi tertentu. Saat terjadi daur ulang, logam akan dipisahkan. Nah, proses pemisahan ini menggunakan variabel tertentu seperti penggunaan magnet, sehingga proses ini mirip sekali dengan fungsi converse. Materi yang ketujuh, limit fungsi di bidang ekonomi. Kegunaannya untuk menghitung dan memperkirakan sesuatu seperti fungsi permintaan dan penawaran. Di bidang kimia, digunakan untuk menentukan waktu peluruhan unsur. Di bidang geografi dan sosiologi, digunakan untuk optimasi dalam industri dan kepadatan penduduk. Materi yang ke-8, turunan fungsi. Turunan dapat digunakan untuk menentukan kecepatan dan percepatan sehingga sering digunakan dalam pekerjaan dan penelitian yang membutuhkan ilmu fisika. Selain itu, percepatan juga digunakan dalam menghitung laju percepatan pada kegiatan lempar lembing, lempar cekram, dan lain-lainnya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kegunaan materi-materi berikut dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah bilangan Romawi. Yang kedua, limit fungsi ketahinggaan. Yang ketiga, penggunaan turunan fungsi trigonometri. Yang keempat, statistik integrasial. Yang kelima, data berdistribusi normal. Yang keenam, trigonometri. Baiklah, materi yang pertama, bilangan Romawi. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, penulisan halaman di buku. Yang kedua, penulisan nomor bab di buku. Yang ketiga, penulisan kelas di sekolah. Materi yang kedua, limit fungsi ketahinggaan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah produksi pabrik yang diproduksi secara banyak dan tak terhingga. Selanjutnya, materi yang ketiga, penggunaan turunan fungsi trigonometri. Dan yang keenam tadi, trigonometri itu sama fungsinya dalam kehidupan sehari-hari, yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu pohon. Trigonometri juga digunakan dalam menemukan jarak antar benda-benda di luar angkasa. Juga bisa mengukur tinggi menara dan pegunungan. Selanjutnya, materi yang keempat, statistik integrasial. Statistik integrasial juga digunakan untuk dalam berbagai hal seperti penghitungan quick count pada pemilu untuk mengukur pemusatan data dan menghitung penyebaran data dari setiap daerah. Selanjutnya, data berdistribusi normal. Data berdistribusi normal itu adalah simpangan baku, merupakan penghitungan variabilitas yang berbentuk lebar seperti kurva. Berdistribusi normal. Standar deviasi menentukan lebar dari kurva ke normal. Semakin kecil nilai standar deviasi, maka kurva akan berbentuk semakin runcing. Selain itu, standar deviasi juga menggambarkan jarak atau selisih di antara data-data tersebut. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Wahyuningsi akan membahas materi tentang pola dan barisan bilangan, kedua koordinat kartesius, relasi dan fungsi, persamaan garis lurus, sistem persamaan linear dua variabel, teorema Pythagoras, dan lingkaran. Itu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, yaitu materi pola dan barisan bilangan. Itu susunan benda teratur
atau penempatan pembentukannya sehingga membentuk pola dan barisan bilangan yang menarik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu dalam kehidupan sehari-hari, formasi para penerjun bebas. Kedua, gugusan batang dan ranting pohon. Selanjutnya yaitu materi yang kedua, koordinat kartesius. Yang pertama dalam kehidupan sehari-hari yaitu seringkali kita menjumpai gambar denah ataupun peta. Peta sangat memudahkan kita dalam mencari sesuatu, tempat atau wilayah. Begitu juga pada saat kita akan mengirim surat kepada seseorang. Materi yang ketiga yaitu relasi dan fungsi. Relasi dan fungsi ini kegunaan dalam sehari-hari, yaitu relasi berguna untuk mengategorikan suatu komponen yang memiliki kesamaan menjadi satu kelompok. Sedangkan fungsi ini berguna untuk menghitung jumlah tabungan dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya yaitu materi yang keempat, persamaan garis lurus. Penerapan konsep dari persamaan garis lurus tidak hanya dapat menentukan nilai kemiringan suatu bangunan, namun juga dapat digunakan untuk menentukan permasalahan penting lainnya itu dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menentukan jarak dan waktu dari suatu kecepatan, peramalan harga suatu barang dalam kurun waktu tertentu. Itu materi yang kelima yaitu SPLDV, yaitu menentukan harga barang yang sudah kita beli, bisa mencari nilai tunggal dari barang yang sudah kita beli. Selanjutnya kedepannya bisa menentukan laba minimum dan maksimum. Materi yang keenam yaitu teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras ini manfaat dalam kehidupan sehari-hari itu untuk yang pertama menghitung bidang miring, yang kedua menghitung diagonal TV, yang ketiga menghitung tinggi jendela. Materi yang terakhir yaitu menentukan kemiringan suatu gedung diukur dari jarak kita berdiri dengan gedung dan tinggi gedung sudah diketahui. Materi selanjutnya itu lingkaran. Lingkaran ini dalam kehidupan sehari-hari manfaatnya itu sebagai karet gelang, yang kedua sebagai topi, yang ketiga perhiasan di tangan, yang keempat setir mobil, yang kelima roda kendaraan, dan yang keenam rambu lalu lintas. Sekian penjelasan materi matematika dari saya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Baiklah, saya Bella Amelia ingin membahas materi yang meliputi trigonometri, suku banyak, fungsi komposisi dan fungsi invers, turunan fungsi trigonometri, limit fungsi trigonometri, dan sistem persamaan linear 3 variabel berdasarkan kehidupan sehari-hari. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu 1. Trigonometri. Contoh trigonometri dalam kehidupan sehari-hari adalah dapat digunakan untuk mengukur tinggi pohon tanpa harus memanjatnya, apalagi menebangnya. Mengukur tinggi pohon dapat dilakukan dengan mengukur bayangan yang dibentuk oleh sinar matahari. Juga mengukur sudut yang dibentuk oleh titik pangkal pohon, ujung bayangan pohon, dan titik ujung pohon tersebut. Lalu yang kedua yaitu suku banyak. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya yaitu bisa untuk pedagang. Misalkan ada kardus yang berbentuk sama dengan jumlah isi yang berbeda. Dengan demikian, pedagang bisa mengetahui berapa banyak barang yang ada dalam beberapa tumpukan yang beda tempat dan jumlah. Contoh lain dari suku banyak yaitu
menghitung jarak atau seberapa cepat suatu benda jatuh dari ketinggian tertentu, menghitung ongkir kalau kalian bisa habis belanja online, memprediksi kenaikan harga cabai, bahkan bisa buat mendesain roller coaster atau perosotan di waterpark. Selanjutnya yang ketiga yaitu fungsi komposisi dan fungsi inverse. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu satu, proses pembuatan buku diproses melalui 2 tahap, yaitu tahap editorial dilanjutkan dengan tahap produksi. Yang kedua, untuk mendaur ulang logam, awalnya pecah logam campuran dihancurkan menjadi serpihan kecil. Yang ketiga, sebuah lempeng emas yang dapat dibentuk menjadi berbagai perhiasan. Yang keempat, di bidang ilmu yang lain, fungsi komposisi dan inverse juga diterapkan seperti di bidang ekonomi, digunakan untuk menghitung dan memperkirakan sesuatu. Di bidang kimia, digunakan untuk menentukan waktu peluruhan unsur. Di bidang geografi dan sosiologi, digunakan untuk optimasi dalam industri. Dalam ilmu fisika, sering digunakan persamaan fungsi kuadrat. Selanjutnya keempat, limit fungsi trigonometri. Contoh limit fungsi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya di bidang kimia yaitu pembuatan tanggal kadaluarsa makanan, di bidang ekonomi untuk menghitung biaya rata-rata dan bunga, dan di bidang fisika untuk menghitung kecepatan lainnya. Kecepatan jatuhnya suatu benda atau kecepatan suatu kendaraan. Selanjutnya yang kelima yaitu turunan fungsi trigonometri. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu dapat digunakan untuk menentukan kecepatan atau percepatan, sehingga sering digunakan dalam pekerjaan dan penelitian yang membutuhkan ilmu fisika. Selain itu, percepatan juga digunakan dalam menghitung, lalu percepatan pada kegiatan lempar lembing, lempar cakram, menembak, dan lain-lain. Materi yang terakhir yaitu sistem persamaan linear 3 variabel. Contoh sistem persamaan linear 3 variabel dalam kehidupan sehari-hari yaitu menentukan harga sebuah barang yang kita beli, bisa mencari nilai tunggal dari suatu barang, dan kedepannya kamu bisa menentukan laba maksimum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, saya akan menjelaskan fungsi logaritma. Fungsi logaritma adalah fungsi yang mengandung logaritma secara konsep. Fungsi logaritma adalah kebalikan dari fungsi eksponensial. Fungsi logaritma digunakan untuk menghitung taraf intensitas, bunyi kadar asam, dan bunga majemuk, dan masih banyak lagi. Manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama yaitu sebelum ada kalkulator elektronik, logaritma digunakan sepanjang waktu untuk melakukan perhitungan eksponensial. Jadi para ilmuwan dan insinyur dari semua jenis memanfaatkan, sharing, dan menggunakan. Manfaat vektor dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan menjelaskan tentang vektor terlebih dahulu. Vektor merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah. Penerapan vektor banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan seseorang ingin menyeberang sungai menggunakan perahu dengan kecepatan X meter per second. Dengan adanya arus sungai mengakibatkan jarak yang ditempuh tidak sama dengan lebar sungai. Arus pada sungai mengakibatkan perahu agak terseret sehingga jarak semakin jauh dan waktu yang ditempuh juga semakin lama. Bila di sini saya akan menjelaskan tentang faktor dan kelipatan. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang faktor. Faktor adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi sampai habis suatu bilangan. Sedangkan kelipatan adalah mengalihkan bilangan dengan setiap bilangan asli secara berurutan. Manfaat faktor dan kelipatan dalam kehidupan sehari-hari ialah kita bisa menentukan jarak umur kita dengan umur orang lain yang lebih tua atau orang yang lebih muda dari kita. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat operasi bilangan bulat.
Dalam operasi bilangan bulat dibagi lagi menjadi berdasarkan sifat-sifatnya. Ada 3 sifat, yaitu komutatif atau pertukaran, asosiatif atau pengelompokan, dan distributif atau penyebaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat komutatif terlebih dahulu. Sifat komutatif pada operasi hitung bilangan perkalian sama dengan pada perjumlahan, yaitu ketika bilangan dikalikan dan kemudian ditukar-tukar posisinya akan tetap menghasilkan hasil yang sama. Yang kedua yaitu sifat asosiatif. Sifat asosiatif adalah sifat operasi hitung terhadap 3 bilangan menggunakan bantuan pengelompokan 2 bilangan dengan tanda kurung, dan apabila pengelompokan ditukarkan hasilnya tetap sama. Seperti sifat pertukaran, sifat pengelompokan juga hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Yang ketiga yaitu sifat distributif. Sifat distributif adalah sifat operasi hitung dengan 2 operasi hitung yang berbeda. Ada yang berfungsi sebagai operasi penyebaran dan lainnya berfungsi sebagai menyebarkan bilangan yang dikelompokkan dalam tanda kurung. Manfaat dalam kehidupan sehari-hari yaitu pertama, pengurutan peringkat atau pertasi, menghitung banyak dari benda, menghitung banyak usia, menghitung jarak, dan menghitung kode atau nomor telepon. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jajar genjang dan segitiga. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang jajar genjang. Jajar genjang merupakan bangun datar 2 dimensi yang terbentuk dari 2 pasang rusuk dan masing-masingnya sama panjang serta mempunyai 2 sudut yang sama besar di hadapannya. Sedangkan segitiga merupakan bangun datar yang dibatasi dengan adanya 3 buah sisi serta memiliki 3 buah titik sudut. Kemudian untuk alas dari segitiga adalah 1 dari sisi suatu bangun segitiga. Manfaat jajar genjang dalam kehidupan sehari-hari yaitu bangunan atau gedung yang berbentuk jajar genjang. Sedangkan segitiga untuk mengalirkan sesuatu agar tak tertampung, atau atap rumah yang berbentuk segitiga. Baiklah, itulah sekian dari video kami kali ini. Semoga bermanfaat. Jika kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.